Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Kusenarno dari Prodi PGSD dan NIM saya D019027 dan fakultas saya FKIP dan saya sekarang berkuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya, yang dimana saya meneliti dua orang anak. Anak pertama berinisial K, usia 5 tahun, tinggi badan 98 cm, berat badan 16 kg, jenis kelaminnya laki-laki. Dan anak kedua berinisial S, usia 4 tahun, tinggi badan 94 cm, berat badan 12 kg, jenis kelaminnya laki-laki. Di sini saya meminta maaf untuk Bu Yunika atas keterbatasan saya dalam menyampaikan media ini. Mohon dimaafkan jika berkenan. Yang selanjutnya, tanpa perlu basa-basi, saya akan menjelaskan secara singkat perkembangan anak dari umur 0 sampai 5 tahun. Yang pertama, 0 sampai 6 bulan, anak masih beratnya mencapai 2,7 kg, anak masih meminum ASI dan hanya bisa tidur dan tengkurap. 6 sampai 12 bulan, anak sudah mulai belajar merangkak. Dan 1 tahun sampai 2 tahun, anak sudah mulai mencoba berjalan dan rasa ingin tahunya sangat tinggi. 2 tahun sampai 4 tahun, anak sudah mulai banyak mengetahui apa-apa saja dan sudah mulai fasih berbahasa meskipun tata ucapannya seperti pelat. Yang kita tahu seperti ya pengucapannya tuh enggak cadel atau gimana gitu. 4 sampai 5 tahun, segini anak sudah diajarkan tentang mengaji dan sholat. Di umur yang 4 sampai 5 tahun ini anak-anak inisial K diajarkan mengaji dan sholat tentang agama, fondasi agama. 5 tahun dan sekarang anak sudah mulai banyak belajar tentang penjumlahan dan pengurangan guna memasuki sekolah dasar di tahun depan. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini, orang tuanya itu sangat mengatur tentang umur anaknya, di mana dia harus belajar tentang agama, di mana dia terus harus belajar tentang pelajaran, penjumlahan, dan pengurangan. Perkembangannya di sini, masalah dan kelebihan anak ini nih gini. Anak ini nih kata ibunya tuh sangat hiperaktif, sangat lincah sekali dan cenderung nakal. Hobinya sangat suka nyari keributan sama anak-anak lain, bahkan sudah diingatkan dan masih diulangi lagi. Ya namanya juga anak-anak ya, mungkin ada dari gen aktifnya, ikut dari orang tuanya sebelah mana atau dari ibunya, kita juga nggak tahu. Anak ini masih sering ngompol di usia yang sekarang. Mungkin anak ini masih tergolong aneh sih menurut sudah 5 tahun lebih masih juga mengompol. Anak ini sangat rajin, jika disuruh minta tolong cepat dilakuin. Jadi anak ini nih misalnya kita minta suruh ngambilin barang, suruh ngapain gitu, rajin. Anak ini suka sekali dengan namanya menangis ya. Anak ini tuh suka memancing keributan dan suka menangis, jadi disebut cengeng juga sih. Anak ini nih memiliki cenderung yang susah makan, pemilih dalam makanan. Makanya anak ini memiliki badan yang tidak disebut kurus sekali sih istilahnya. Tidak disebut normal, cuman kurus sekali gitu. Karena memilih makanan. Mungkin itu masalah yang dihadapi ibunya, yang dialami oleh anak yang pertama. Yang ketiga, jenis perkembangan dan deskripsinya. Perkembangan fisiknya nih, anak laki-laki kan memiliki tinggi badan yang 98 cm dan berat badan 16 kg. Perkembangan kognitifnya, anak ini tuh mampu berenang, bermain bola, suka bernyanyi dan sudah mulai bisa baca surat-surat pendek seperti Al-Fatihah, An-Nas. Yang mungkin dari didikan orang tuanya mengajarkan dia tentang ilmu-ilmu agama di usia yang saya sebutkan tadi. Perkembangan emosionalnya itu sangat emosional serta tidak suka barang atau mainannya diambil ya, seperti kita tahu lah ya. Mungkin anak-anak lainnya kalau misalnya mainannya diambil pasti nangis atau marah gitu, mungkin seperti itu. Seterusnya, perkembangan moralnya tuh lebih suka mematikan orang di sekitarnya dan meniru gaya orang tersebut dan sudah bisa ikut sholat ke masjid bersama orang tua dan teman-temannya. Ya seperti yang diajarkan orang tuanya di umur yang saya sebutkan, karena anak-anak tuh kecil tuh wajib
wajib dikenalkan dengan agama sedini mungkin biar dia tuh kayak tertanam agama dan fondasi agamanya tuh kuat. Perkembangan bahasa sudah bisa berbicara meskipun agak pelat atau cadel dan malah bisa bahasa gaul ya. Mungkin dengan zamannya milenial, anak-anak zaman sekarang mungkin bisa bahasa gaul gitu yang biasa disebutkan orang-orang tuanya. Selanjutnya perkembangan yang anak kedua. Di sini saya akan mempersingkat juga. 0 sampai 6 bulan anak hanya bisa minum ASI dan hanya tidur. Berat anak ini di usianya sekitaran 2,5 kg. 6 sampai 1 tahun anak sudah mulai belajar tengkurap dan mulai suka bercelote. 1 sampai 2 tahun anak sudah mulai mengucapkan kata ayah dan ibu walaupun cadel, dan anak sudah bisa mengkonsumsi makanannya lembut seperti bubur dan makanan khusus bayi Promina mungkin. 2 sampai 3 tahun anak sudah mulai belajar berjalan meskipun tidak seimbang, dan kosakata anak tersebut sudah lumayan baik. Mungkin dari perkembangan dari anak ke-1 dan anak kedua. Anak kedua ini lebih cepat perkembangannya. Dan 3 sampai 4 tahun anak sudah aktif berjalan ke sana kemari meskipun seringkali jatuh, dan bicaranya sudah baik dan bisa memakan makanan yang keras seperti nasi, daging atau apapun. Masalah dan kelebihan anak ini yang dihadapi ibu ini dalam mengurusnya itu seperti yang saya sebutkan ini. Anak ini kebalikannya dengan anak yang pertama, seperti yang saya bilang, sangat cuek dan tidak terlalu aktif. Anak ini tidak memilih makanan apa saja, jadi mau makan tuh nggak milih-milih. Lumayan rajin ya anak ini, misalnya tuh kayak kita sebut introvert atau enggak, saya kurang tahu juga. Anak ini cenderung pendiam dan hobi melakukan kegiatan positif ya, seperti anak kebanyakan sebelumnya melakukan sholat atau apa. Cuman anak ini nih cenderung suka menyendiri. Dia tuh berteman tuh dikit aja tapi milih-milih gitu misalnya masalahnya. Anak ini sangat menyukai kesendirian, seperti kurang tidak suka dengan keramaian ya, seperti saya bilang, mungkin semacam introvert atau apa, saya juga kurang tahu. Selanjutnya jenis perkembangan dan deskripsinya adalah perkembangan fisik anak ini memiliki tinggi badan 94 cm dan berat badan 12 kg, Perkembangan kognitifnya adalah anak ini sangat suka dengan namanya belajar, baik penjumlahan, pengurangan, dan rasa ingin tahunya sangat begitu kuat. Anak ini cenderung tuh menyukai belajar, tidak terlalu suka dengan olahraga. Perkembangan emosionalnya, anak ini tidak terlalu memiliki emosi yang meledak-ledak seperti anak pertama. Anak ini cenderung lebih cuek atau gimana. Seperti saya bilang, anak ini kebalikan dari nomor 1. Perkembangan moralnya tuh terkesan cuek tapi diam-diam memperhatikan sekitarnya. Perkembangan bahasa itu sangat lancar, bahasa tidak ada cadelnya ya, seperti saya bilang. Anak ini kebalikan dari anak pertama. Sedangkan anak pertama ini pemarah, aktif, sedangkan anak kedua ini cenderung pendiam dan sangat pintar sih menurut saya. Kesimpulan yang saya ambil adalah orang tuamu tidak pernah ingin kamu menjadi seperti mereka, tapi mereka ingin kamu menjadi lebih baik daripada mereka. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan saya dalam menyampaikan media ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.